dataran bumi terendah, menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Islam ini agama yang benar menurut Allah taala. Mana buktinya? Mana bukti bahwa Islam itu agama yang betul? Ada beberapa ayat yang mustahil itu datang dari fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya proses penciptaan manusia dari yang 5 tadi: air, darah, daging, tulang, membalut tulang. Saya kebetulan berdua dengan profesor di bidang spesialis objin. Spesialis objin ini bukan jin, tentang kandungan perempuan. Lalu dia bercerita tentang dia pernah presentasi di hadapan seorang pensyarah dari Amerika, bahwa dia ceritakan dalam Al-Quran kitab kami itu diceritakan manusia ini dari air berubah jadi darah, dari daging jadi tulang, dibalut. Itu sudah 1445 tahun yang lampau. Macam mana Nabi Muhammad boleh tahu ini? Apa kata profesor dari Amerika itu? Mungkin Nabi kamu itu sudah punya teleskop, alat untuk menengok. Bagi kita orang Islam senang saja menjawab. Itu datang dari mana? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal Azizur Rahim. Itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bercerita dengan orang yang di luar agama kita, kalau kita pakai ayat-ayat yang menyalahkan, dia akan membalik melawan. Tapi kalau kita cerita tentang mukjizat ilmiah, apa isi Quran itu? Isi Quran itu tentang penciptaan manusia, dan beberapa profesor yang tak Islam pun terkagum dengan ini, sebab penemuan bahwa manusia ini dari air berubah jadi darah, berubah jadi daging, berubah jadi tulang itu baru 200 tahun kebelakangan. Berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Begitu juga tentang bumi terendah. Ghulibatir Rum, bangsa Rom berperang dengan Persia. Di mana tempat berperangnya itu? Bumi dulu, fi adnal ardi, bumi terdekat. Cobalah buka kita tafsir. Tempat berperangnya itu bumi terdekat. Tempat berperangnya itu adalah Laut Mati di Jordan. Jordan ada Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Sebab tak ada makhluk yang boleh hidup, sebab garamnya terlampau tinggi. Banyak orang mandi di sana mengapung ke atas, dan banyak orang suka mandi di sana. Bila ditanya kenapa, ubat gatal-gatal, kulit-kulit itu sihat setelah keluar dari sana. Ustaz Somad, suami saya boleh dibawa mandi ke sana. Kenapa? Dia ni gatal. Oh, itu lain, itu tak boleh. Rupanya dalam tafsirnya yang sekarang bukan bumi terdekat. Terdekat betul sebab Jordan dekat dengan Madinah, tapi ada tafsir lain, terendah. Adnal ardi terdekat, tak salah, tapi sekarang terendah. Rupanya di seluruh permukaan bumi yang paling rendah dari laut, ini laut, ini dia terendah. Dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Sedangkan itu baru kebelakangan manusia modern tahu. Jadi kalau kita bercerita, mana tahu nanti penuntut-penuntut pelajar diundang dialog tentang apa itu Islam, apa isi Quran, maka ceritakanlah tentang mukjizat-mukjizat supaya itu membangkitkan akal fikiran untuk bertanya apa sebenarnya isi Quran. Nanti selepas itu dia akan membaca Quran sendiri, barulah menurut. Jangan ketika kita jumpa langsung ayat laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Apalagi baru pertama jumpa qul ya ayyuhal kafirun. Itu nak ajak berkelahi. Kita nak kan dialog, ada stepnya dulu, ada step jumpa dulu, dialog dulu. Okay, next. Menurut ilmu geologi, likaukabil ard, planet bumi
Iktashafa ulama anna akhfadha mantiqati ala sathil ardi, bahwa permukaan bumi yang paling rendah, hiya mantiqatul bahril mayyit, adalah kawasan bahri, laut mayyit, mati, laut mati, Dead Sea. Wa anna miyahal bahril mayyit, bahwa air laut mati tatakhaffadu an miyahi jami'i biharil alam fi 380 meter di bawah. Jadi ini laut, dia di bawah laut 380 meter. Tidak ada di dunia ini yang melebihi ini. Dari mana ini datang? Ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, next. Bumi sebagai pasak. Kita kalau nak membuat kemah, camping, kita tegakkan tiang. Macam mana supaya tiang ini jangan bergoncang? Pasak. Dan sudah jadi pepatah Melayu, besar pasak dari tiang. Besar pasak dari tiang itu maksudnya sebulan dapat duit 1.000 ringgit, tapi beli skincare 2.000. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Nah, ini bumi ini bergoncang, bergerak bumi ini. Ini bumi bulat. Yang bagian atas ini bergoncang, bergerak. Macam mana supaya bagian bumi atas ini tak bergoncang, tak bergerak? Maka dipasak dia. Pasaknya itu adalah bukit. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Siapa yang menemukan ini? Para alim geologi, ilmu ard, ilmu bumi. Kenapa terjadi tsunami? Saya datang ke museum tsunami, mereka jelaskan. Ini lapisan bumi berjumpanya di laut Aceh. Jadi lapisan bumi ini sambungannya itu di laut Aceh, bergerak lapisannya sedikit. Waktu bergerak dia masuk air laut, dia rapat balik, air laut ini naik ke atas, itu yang bergulung sampai ke pantai, disebut dengan tsunami. Orang Jepun yang bagi nama tsunami. Tsunami itu yang perempuan, yang lelaki Sumanto. Mohon maaf kalau namanya. Kenapa kerak bumi ini bergerak? Kuasa Allah SWT. Nanti pasak-pasaknya ini dicabut oleh Allah. Itulah disebutkan dalam Quran, wal jibala autada. Maka pasaknya ada, bumi diam. Apakah nanti hari kiamat bumi ini bergerak, dicabut Allah pasaknya? Wa takunul jibalu kal ihnil maufush. Ketika pasak-pasak bumi, gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus. Allah luar biasa Al-Quran. Dipilihkannya huruf dalam Al-Quran yang kalau kita sebutkan keluar angin dari mulut. Kal'ihnil maufush. Fa dengan shin itu keluar angin dari mulut. Penyebutan huruf fa yang betul. Saya dulu ada pensyarah, dia belajar bahasa Arab di Sudan. Pertama, first time masuk kelas, pensyarah di Sudan bagi tahu, cuba semua penuntut-penuntut sebut huruf fa, letakkan kapas di tangan, sebut huruf fa. Fa salah semua, sebab kapasnya terbang dulu baru huruf fa-nya keluar. Anginnya berhembus dulu baru huruf fa-nya keluar, bukan huruf fa-nya keluar baru keluar angin. Sehalus itu bahasa Arab. Tapi jangan gara-gara ini nanti membaca Quran berulang tiga fa. Al-Quran itu kalau dia jumpa kalimat yang berat, bunyi katanya berat. Itsaqaltum ilal ard. Begitu juga kalau dia berjumpa dengan kalimat yang kata berhembus angin kencang, tercabut pasak bumi. Wa takunul jibalu kal'ihnil maufush. Terbang, semuanya terbang. Wa taran nasa sukara, engkau lihat manusia macam mabuk. Wa mahum bisukara, mereka tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, tapi azab Allah yang amat sangat dahsyat. Siapa yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam fikiran manusia?
yang boleh menjelaskan ayat ini masuk ke dalam pikiran manusia adalah Steven Spielberg. Di mana? Film Kiamat 2012. Jadi dakwah tidak selamanya dengan kata-kata, tapi dakwah dengan film pendek boleh memahamkan manusia. Dimatikan ini lampu, semua gelap, tiba-tiba nampaklah tercabut semua. Setelah tercabut gunung-gunung, hancur dunia, selepas itu hidup lampu lagi. Maka berimanlah kamu wahai orang-orang yang masih minum khamar dan mabuk. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun ketuflihun. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang dibahaskan itu adalah tentang ilmu, tentang mukjizat, tentang kiamat, itu ada titik-titik persamaan antara semua manusia. Begitu kalau kita ingin harmoni. Oke, next. Wal jibala autada. Kalau kita tengok ada gunung, ada bukit, itu yang di atas tanah itu hanya 1/3. Yang 2/3 di dalam lebih panjang lagi untuk mengikat bumi. Begitu kata pakar geologi. Seperti yang ada di gunung, gunung ais, itu yang di atas itu kecil, tapi yang di dalam lebih besar. Begitu juga dengan gunung batu yang di atas. Kita di sini dikenal dengan gunung Kinabalu. Nampak gunung Kinabalu? Jadi yang di dalam Kinabalu itu lebih lagi. Begitu hari kiamat tercabut Kinabalu ke atas, insya Allah kita terselamatkan dari fitnah. Karena sebelum selesai sembahyang, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnah mahya itu maksudnya kita semua selamat sebelum hari kiamat, kita dah mati semua. Allah menyelamatkan kita dari fitnah yang luar biasa. Fitnah itu maknanya azab. Oke, next. Matahari berjalan di tempat. Matahari tidak bergerak berkeliling macam bumi. Bumi berkeliling, sedangkan matahari dia di tempat diamnya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Semua orang Islam tahu ayat ini. Ayat apa ini? Yasin. Tapi kenapa umat Islam tidak tahu? Kerana dia membaca ini, dia tidak pakai akal fikirannya, dia baca cepat-cepat saja. Turja'un fayakun. Sebab jamuan dahsyat. Maka kalau manusia membaca ini dengan akal fikiran bahwa matahari itu berdiam di tempatnya, apakah matahari itu bergerak berkeliling? Tidak. Dia berkeliling, bergerak di tempatnya. Tidak dikatakan tamshi. Masya yamshi berjalan, tapi dikatakan tajri. Jara yajri, berlari kencang. Sama kita ketika menengok kereta yang kencang, itu tayar macam tak bergerak. Sebab apa? Saking kan cepatnya larinya, seperti tak bergerak. Begitulah bila kita tengok matahari macam tak bergerak, padahal dia wasyamsu tajri li mustaqar. Istaqarra yastaqirru, istiqraran, mustaqirrun, mustaqar. Tempat bergeraknya dia diam, seperti diam, padahal dia bergerak, berlari kencang. Itu kalau kita jelaskan, maka itu akan menghidupkan fikiran. Oh, dari mana Nabi Muhammad tahu ini? Nabi Muhammad tak boleh membaca. Dia bukan pernah belajar di Fakulti Geologi University Malaysia Sabah. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjelaskan. Innama anta munzir. Adapun masalah hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tahu adik-adik pelajar penuntut diminta untuk berbicara tentang Al-Quran di radio, di televisyen, atau ada dialog agama, apa saja isi Quran, boleh ini bercerita sikit supaya apa? Membuka fikiran. Selepas itu doakan doanya Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jangan nanti bila ada jemputan alumni daripada Fakulti Pengajian UMS, ya, boleh berdialog dengan sahabat kita yang tak Islam.
duduk dengan orang tak Islam adalah mendekatkan kita kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf, saya tak boleh duduk. Padahal sebenarnya dia tak tahu. Banyak orang menutupi kejahilannya, dia marah, padahal sebenarnya dialog ini amat sangat elok. Baik, next. Itu dia. Dia diam. Markazul majarrah, dia adalah pusat peredaran, sedangkan yang lain berputar keliling. Asyams diam, yang lain berputar mengelilingi dia, sama seperti kita mengelilingi Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka bumi pun juga berputar, putarannya sama macam putaran ke kiri mengelilingi matahari, sampai pada akhirnya semua akan berhenti. Ada satu kitab ditulis oleh Profesor Dr. Zaghlul An-Najjar, orang Mesir yang bekerja di UK. Judul kitabnya Tasbihul Kainat, alam semesta bertasbih. Jadi ketika kita sedang bertawaf mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, rupanya alam-alam semesta pun semua bertasbih dan malaikat pun bertasbih. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Untuk apa engkau ciptakan makhluk yang baru ya Allah? Kami sudah bertasbih, malaikat bertasbih, bumi bertasbih, alam semesta bertasbih, manusia yang belum bertasbih. Next. Kebenaran sejarah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi step-step kalau ingin ada dialog adalah barulah masuk kepada bahwa ada Barnabas, ada dua yang ditemukan belakangan ke belakang. Pertama Injil Barnabas, yang kedua Thomas yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah nabi bukan Tuhan, dan yang disalib adalah Yudas Yahuza. Jadi ini bukan sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW datang. Ini sudah ada bukti-bukti dari manuskrip yang dijumpai di dalam tanah. Ketika menggali ditemukan rupanya memang begitulah tertulis. Ketika dikomben dengan Al-Quran, Al-Quran pun mengatakan demikian. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang wajahnya, rupanya diserupakan dengan dia. Kita hanya menunjukkan bukti sejarah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman, alhamdulillah. Yang tak mau beriman, maka hidayah datang dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Next. Semalam saya ditanya, kenapa tidak boleh dalam Islam, dalam ajaran Islam, kita kalau dialog, orang bertanya tentang isi rumah kita, kita boleh bertanya tentang isi rumah orang. Kenapa di rumah kamu kualinya di bilik tamu, biasa kuali di dapur, kenapa di bilik tamu? Mungkin dia boleh jelaskan. Kita yang rasa macam tak betul, tapi rupanya dia cakap ini kuali ditemukan pada masa Fir'aun dulu. Jadi dia mesti digantung di tempat tamu, semua tamu nak tengok. Oh, rupanya begitu. Nah, kenapa di dalam Islam itu tidak boleh ada patung? Cuba tengok. Ini saya ambil dari tafsir Al-Quranil Azim Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Iyad'una min dunihi illa inatha. Kalau meminta kepada patung, mereka meminta kepada patung, tafsirnya ma'akulli sanamin jinniyatun. Ma'akulli sanamin, setiap patung itu di dalamnya ada jinniyatun. Kalau jin lelaki, jinniyatun perempuan. Itu mengapa dalam Al-Quran dikatakan iyad'una illa inatha, selalu perempuan. Dan kalau kita tengok, penyihir itu lelaki atau perempuan? Perempuan, maka disebut nenek sihir, perempuan. Tapi ada juga penyihir yang lelaki.
Harry Potter. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida, memintanya kepada patung. Ini ajaran saya, ini yang saya sampaikan ke anak, ke istri, ke jamaah, ke masjid. Tapi kalau kamu bertanya kenapa, ya kita menjawab. Kita tak boleh diam kalau ditanya. Man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu fakatamahu, dia diam, uljima yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka mulutnya akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Oke, next. Nah, setelah kita jelaskan agama kita tentang Quran, apakah kita memusuhi orang? Siapa yang tidak sama akidahnya dengan kita, halal darahnya, pancung kepalanya, ambil keretanya. Bukan ajaran Islam. Coba kita tengok ayat Quran. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak menghalau kamu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak menghalau kamu. Dua, balas dia dengan dua. Antabarruhum, buat baik, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Coba tengok cantiknya susunan Al-Quran. Kalau mereka tidak melakukan dua, balaslah dengan dua. Sekarang saya tanya, dengan Benyamin Netanyahu, bolehkah kita bagi yang dua ni? Tak boleh. Kenapa kita tak boleh bagi dua? Sebab dia sudah melakukan dua. Dia memerangi Palestin dan dia membunuh, menghalau dari Palestin. Adapun kalau dia tidak memerangi, dia tidak membunuh, dia tidak menghalau, Allah menyuruh antabarruhum, buat baik. Baru. Kenapa Allah pilih kata baru? Yang saya bagi merah baru. Khair baik, jayyid baik, hasan baik, tayyib baik. Tayyib tu artinya baik, bukan tak balik-balik. Bang Tayyib tak balik-balik. Jayyid baik, hasan baik, tayyib baik, khair baik. Tapi kenapa Allah pilih baru? Karena perbuatan yang paling baik di antara yang baik adalah baru. Makanya untuk ayah ibu bapa tidak disebut khairul walidain, tapi disebut birrul walidain. Apa makna ayatnya? Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, sebagaimana engkau berbuat baik kepada ibu bapamu, begitulah engkau berbuat baik kepada jiranmu yang tak Islam. Begitulah engkau berbuat baik kepada kawanmu, sahabatmu, satu office yang tak Islam. Hidup harmoni, tapi yang haram tetap haram. Jangan nanti dia minum khamar. Kenapa awak minum khamar dengan dia? Kita mesti berbuat baik. Antabarruh wa tuqsitu ilaihi. Itu tak betul. Terus next. Ada seorang orientalis, mustasyrik, syarq timur, mustasyrik, orang barat yang mengkaji tentang timur. Maknanya dia itu mengkaji tentang Islam. Namanya Arend Jan Wensing dari Belanda. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadis An-Nabawi, ensiklopedia untuk mencari hadis dalam 9 kitab. Pertama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Kalau ingin mencari hadis dalam 9 kitab, yang menyusunnya bukan orang Islam tapi orang Belanda, namanya Arend Jan Wensing bersama 40 orientalis. Di situ dia kaji, dari mana kamu dapat hadis ini? Saya dapat hadis ini dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Siapa yang menulis Sunan Tirmidzi? Yang menulis Sunan Tirmidzi Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal tahun 279 Hijrah. Berjumpakah dia dengan Nabi? Dia tak jumpa dengan Nabi. Dari mana dia mendapatkan itu? Dari Imam Nasr bin Ali. Nasr bin Ali dapat dari siapa? Dari Khalid bin Yazid Al-Ataqi. Khalid bin Yazid dapat dari siapa? Dari Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi dapat dari siapa? Dari Rabi' bin Anas. Anas dapat
Rabi' dapat dari Anas bin Malik, Anas bin Malik dapat dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz Abdul Somad belajar Sunan Tirmidzi. Ya. Dari mana Ustaz baca Sunan Tirmidzi? Saya ikut majlis Sunan Tirmidzi kepada Sayyid Usamah Al-Mansi. Sayyid Usamah Al-Mansi dapat dari siapa? Dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Sayyid Muhammad dapat dari siapa? Dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersambung sampai ke Imam Tirmidzi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam ajaran Islam disebut dengan sanad, tersambungnya sanad. Jadi kalau kita meriwayatkan hadis, haddatsana Abdus Somad, haddatsana Dr. Syarif. Jadi tak boleh penuntut Islam bisa haddatsana al-YouTube anil Jujal wa akhbarani Tiqta'. Tak boleh. Al-isnad minad din, sanad ini dari agama, bagian daripada agama Islam. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, perhatikan kamu dapat dari mana. Kami dalam Islam ada namanya sanad. Ada 3 yang tidak ada di luar Islam. Yang pertama sanad, yang kedua nasab. Nasab kita terjaga. Saya masa belajar di Azhar tulis nama rubai, nama mesti 4. Abdus Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Nasib baik dia minta rubai. Cuba kalau dia minta khumasi. Saya telefon ke kampung, siapa nama atuk selepas ni? Kami pun tak tahu lagi. Tapi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, sampai ke Adnan, sampai ke Sayyidina Ismail, sampai ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sampai ke Sayyidina Adam. Nasab terjaga. Yang ketiga i'rab. I'rab ini tak ada di lain bahasa. Hadza Muhammadun, Muhammadun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Ra'aitu Muhammadan, Muhammadan maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin, Muhammadin majrurun bi harfil jar ba, bi Muhammadin wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. I'rab. Ini tak ada dalam bahasa lain. I see Muhammadun, I am walking with Muhammadun. This is Muhammadun. Tak ada berubah. This is Michael Jacksona. Tak ada Jacksona, Jacksonu. Maka dalam Islam, itulah mengapa dalam membaca Arab kita perlu ada nahwu. Kalau kita belajar nahwu, kita yakin dengan nahwu itu, siapapun yang membantah kita, kita akan kuat. Sebab kalau kita tak kuat, nanti makmum belakang kata cakap kamu ayat kamu salah. Kalau kita tak tahu nahwu, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmum lailatul. Tapi kalau kita yakin bahwa ini lailatil. Kenapa lailatil? Sebab ada huruf jar di pangkal. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Kalau kita tak ada nahu, ayat yang kedua kita bingung. Wa ma adraka ma lailatul. Next. Kenapa tak berjalan? Okey. Ini yang saya tuliskan sanad Imam Tirmidzi. Okey, terus. Next. Belajar adalah jihad. Maka dalam Islam kita tidak akan pernah boleh menjelaskan agama kita kalau kita tak tahu. Al-insanu a'da'u ma jahilu. Manusia ini kalau dia tak tahu, dia akan memusuhi sebab dia tak kenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kalau kita ingin sayang ke agama ini, kita berkorban, kita memperjuangkan, maka kita mesti cinta. Saya senang menjelaskan ini kepada penuntut sekalian karena ini adalah masa depan. Saya ini masa lalu.
Nama tadi saya ditulis, nama saya panjang-panjang, Profesor Abdul Somad, LC, BA, MA, PhD, habis sudah. Saya ini masa lalu. Tinggal satu lagi belum, almarhum yarhamu. Tapi yang ada di hadapan saya ini adalah masa depan. Masa depan Islam di Sabah, inilah. Jadi saya mengajar ini amat sangat beruntung. Maka kalau nanti ini akan adik-adik semua ini, penuntut-penuntut ini menyampaikan dakwah Islam, mengalirlah pahalanya ke Abdul Somad sebagai amal jariah, insyaAllah. Walaupun kepada saya tak terlampau banyak mengalirnya, sebab saya datus satu semester sekali saja datang. Tapi yang paling banyak adalah kepada para sahabat-sahabat saya, pensyarah-pensyarah semua. Saya kalau tazkirah di Padang, di depan orang ramai, mungkin datang 20.000, 30.000, tapi mereka tak mengajar. Mereka lepas tu balik ke rumah, selesai. Tapi kalau saya sampaikan kepada penuntut, mereka BA, mereka master, mereka PhD, mereka doktor, mereka akan menyampaikan kepada jamaah di surau, di masjid, di padang, mereka akan jadi pensyarah. Itulah ilmu yang akan mengalir sampai hari kiamat, insyaAllah. Itu maka saya senang mengajar di University Malaysia Sabah. Mudah-mudahan kita boleh istiqamah dalam menuntut ilmu, insyaAllah. Saya sampai hari ini masih lagi belajar. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa yang belajar menuntut ilmu, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Okay, next. Islam wa ma arsalnaka illa rahmatan, bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan lil maleziyin, bukan lil sabahiyin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okay, next. Nabi menyambut Kristian Najran dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka dari Najran bertanya, apakah Isa itu Tuhan atau anak Tuhan? Maka turunlah surat Ali Imran. Imran punya istri bernama Hannah, Hannah punya anak bernama Maryam, Maryam punya anak bernama Isa. Dua surah untuk Nabi Isa. Pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Maryam selepas surah Al-Kahfi. Next. Dua dibalas dua. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Next. Ya, next. Penunjuk jalan Nabi ketika hijrah bukan orang Islam. Siapa yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang membawakan makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang membawakan berita? Abdullah. Siapa yang memelihara kambing di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang menunjukkan jalan? Abdullah bin Uraiqid. Tak Islam. Boleh berkawan, bersahabat selama dia tidak menganiaya, selama dia tidak pengkhianat, selama dia tidak menzalimi. Masih ada beberapa slide lagi, nanti boleh ditengok, dibagi. Itu yang boleh saya sampaikan. Kenapa Ustaz berhenti? Sebab dah dibagi tahu waktu dah habis. Di tempat lain biasa kalau waktu dah habis itu dibagi warna merah, tapi di sini dibagi pink. Terima kasih. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.